Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Ardian Eka Ferdiansyah dengan NIM 115 24076. Di sini saya akan menjelaskan dan belajar bersama-sama tentang teori agenda setting. Teman-teman pernah ngerasa nggak sih suatu isu atau topik itu muncul tiba-tiba di permukaan dan menjadi perbincangan banyak orang dan menjadi viral gitu. Jadi teman kalian itu bicarain isu topik itu, keluarga kalian bicarain isu topik itu, dan kerabat jauh kalian juga bicarain isu topik itu. Nah, isu ini dibicarain nggak cuma di media sosial, tapi di real life aja, di real life, di kehidupan nyata aja, itu dibicarain teman-teman. Nah, isu yang berkembang di masyarakat, yang menjadi buah bibir, dan menjadi semacam pembicaraan, topik pembicaraan di tengah masyarakat luas, itu nggak semata-mata muncul gitu aja teman-teman. Nah, misalnya contoh tentang perselingkuhan artis, selebriti, itu kalau udah diberitain di TV, di media sosial, dan di media manapun ya, itu udah boom banget. Pasti ibu-ibu dan penggemar artisnya itu pasti ngomongin. Itu termasuk dari salah satu contoh kecil dari agenda setting. Ada lagi teman-teman, kayak misalnya isu banjir, isu bencana, dan isu-isu kecil yang dianggap itu sepele, itu bisa diangkat media buat dijadikan konsumsi publik. Jadi ada dalangnya di balik semua isu-isu ini. Nah, isu-isu ini tingkatnya itu bisa mempengaruhi cara kita, apa yang kita pikirkan, dan fokus pikiran kita. Nah, teori ini bernama teori agenda setting. Teori agenda setting ini adalah teori yang memungkinkan media untuk memilih dan memilah isu-isu fenomenal yang terjadi di masyarakat untuk diangkat dan dijadikan konsumsi publik. Sekali lagi, dijadikan konsumsi publik. Jadi ada dua asumsi teori agenda setting. Yang pertama adalah teori agenda setting ini menjelaskan bahwa media tidak selalu menampilkan realitas yang ada. Media memilih isu-isu yang dianggap media itu penting dan menghasilkan tujuan atau suatu goals dari di balik media, dari orang atau kelompok di balik media itu. Jadi mereka memilih suatu berita yang penting, suatu isu yang penting untuk dijadikan berita atau dikonsumsi publik. Nah, asumsi yang kedua, media itu selain dapat memilah isu yang dianggap penting, itu juga dapat mempengaruhi agenda publik dan juga agenda politik atau kebijakan. Nah, kebijakan ini nantinya akan terpengaruh dari agenda media dan agenda publik. Jadi media pemberitaan seperti radio, televisi itu memberitakan tentang korupsi A, korupsi dari politikus A yang tidak segera diusut padahal sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, media itu mengangkat lagi, menyaring lagi, menjadikannya konsumsi publik lagi, dan publik pun menganggap isu itu sangat penting sehingga mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk segera mendesak menyelesaikan kasus tersebut. Nah, kasus tersebut. Teori agenda setting ini tidak muncul begitu saja. Akarnya bisa ditelusuri jauh ke belakang. Namun, studi yang paling terkenal adalah penelitian Maxwell, McCombs, dan Donald Shaw.
Pada tahun 1972, mereka melakukan penelitian terhadap pemilih dan pemilihan Presiden Amerika Serikat di Chapel Hill, North Carolina. Penelitian groundbreaking oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw pada tahun 1972 sering disebut sebagai studi Chapel Hill atau studi pemilu tahun 1968 di Amerika Serikat, menghasilkan temuan kunci yang menjadi dasar teori agenda setting ini, teman-teman. Nah, inti dari penelitian mereka adalah media massa tidak secara langsung memberitahu orang apa yang harus dipikirkan, tetapi sangat berhasil dalam memberitahu orang yang tentang apa yang harus dipikirkan. Ini adalah kutipan terkenal dari Bernard Cohen yang menjadi fondasi teori ini. Korelasi kuat antara agenda media dan agenda publik. McCombs dan Shaw menemukan korelasi yang tinggi antara isu-isu yang dianggap penting oleh media berita, terutama media berita cetak, dan isu-isu yang dianggap paling penting oleh pemilih. Terutama media cetak ya, karena saat itu, di zaman itu, di tahun itu ya, yang masih marak itu media cetak, teman-teman. Nah, selanjutnya ada transfer silence atau media itu mereka itu mengemukakan bahwa media memiliki kemampuan untuk mentransfer kepentingan atau keunggulan dari isu-isu yang mereka liput ke dalam benak publik. Semakin banyak liputan yang diberikan media kepada suatu topik, semakin penting topik tersebut dianggap oleh khalayak. Jadi kuantitas berita tersebut dijejeli terus sama media, ditampilkan terus dalam surat kabar cetak, akan membuat suatu topik tersebut menjadi dianggap penting oleh khalayak publik. Nah, penelitian itu merupakan penelitian empiris pertama. Salah satu yang pertama kali menguji secara empiris gagasan tentang bagaimana media massa mempengaruhi persepsi publik tentang realitas. Mereka membandingkan konten berita dari beberapa media dengan pandangan pemilih mengenai isu-isu penting dalam kampanye Presiden Amerika Serikat tahun 1968. Metodologi singkat ya teman-teman, mereka menganalisis konten berita dari media massa lokal, surat kabar, dan televisi di Chapel Hill, North Carolina selama kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 1968. Mereka kemudian mensurvei 100 pemilih yang belum memutuskan di Chapel Hill untuk menanyakan isu-isu apa yang paling mereka anggap penting dalam pemilihan. Hasilnya menunjukkan kesesuaian yang signifikan antara isu-isu yang menonjol dalam liputan media dan isu-isu yang dianggap penting oleh para pemilih. Dampak dan pentingnya teori agenda setting ini ialah menantang pandangan sebelumnya bahwa media hanya memiliki efek minimal pada publik. Ini menegaskan kembali kekuatan media massa dalam membentuk realitas sosial dan politik bagi khalayak. Agenda setting telah menjadi salah satu teori komunikasi massa yang paling berpengaruh dan banyak diteliti. Dengan banyak studi lanjutan yang mengkonfirmasi dan memperluas gagasan awalnya, termasuk membedakan antara agenda setting tingkat pertama, isu apa yang penting, dan tingkat kedua bagaimana isu atau kandidat dibingkai. Nanti akan kujelasin ya teman-teman tentang agenda setting tingkat pertama dan tingkat kedua ini. Penelitian McCombs dan Shaw pada tahun 1972 ini menunjukkan bahwa media massa memiliki peran krusial dalam membentuk agenda publik dengan menentukan isu-isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Nah, teman-teman, agenda setting ini sebenarnya punya dua dimensi penting yang sering disebut sebagai tingkat pertama dan tingkat kedua. Nah, tingkat pertama atau first level agenda setting adalah dimensi yang paling sering kita bahas, yaitu tentang apa yang harus kita pikirkan. Media memilih isu-isu tertentu, misalnya polusi udara, inflasi, atau kasus kejahatan, dan menempatkannya di posisi yang menonjol. Dengan begitu, media memberitahu kita isu apa yang penting untuk kita perhatikan.
Semakin sering dan semakin menonjol sebuah isu diberitakan, semakin besar kemungkinan publik menganggap isu itu penting. Tingkat kedua, second level agenda setting atau atribut agenda setting adalah tingkatan yang lebih kompleks, yaitu tentang bagaimana kita harus memikirkan tentang suatu isu. Di tingkat ini, media tidak hanya memberitahu kita apa yang penting, tetapi juga bagaimana kita seharusnya memandang isu tersebut, yaitu melalui atribut-atribut yang disorot. Misalnya jika media memberitakan tentang polusi udara, di tingkat pertama, kita tahu polusi udara itu penting. Tapi di tingkat kedua, media bisa saja menyoroti atribut-atribut tertentu. Apakah polusi udara ini disebabkan oleh industri, kendaraan pribadi, atau pembakaran sampah? Apakah media menekankan dampak kesehatan yang parah atau justru menyoroti kelemahan pemerintah dalam mengatasinya? Dengan menekankan atribut tersebut, media mempengaruhi bagaimana kita membentuk opini kita tentang isu tersebut, bahkan membentuk citra atau stereotip tertentu. Lalu, siapa atau apa yang sebenarnya menentukan agenda media? Ada beberapa faktor kunci nih teman-teman yang mempengaruhi bagaimana agenda media tertentu. Pertama, ada seseorang kelompok atau individu nih yang namanya gatekeeper. Gatekeeper ini adalah individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan informasi apa yang akan disebarluaskan dan informasi apa yang akan ditahan. Dalam konteks media, gatekeeper bisa jadi editor, produser berita, atau jurnalis yang memilih dan menyusun berita. Mereka punya peran krusial dalam menentukan apa yang penting dan tidak penting. Kedua, ada need for orientation dari audiens. Ini mengacu pada seberapa besar kebutuhan individu untuk mendapatkan informasi tentang suatu isu. Semakin tinggi kebutuhan seseorang untuk berorientasi pada suatu isu, misalnya karena isu itu langsung mempengaruhi hidupnya atau karena ia tidak punya banyak informasi awal, semakin besar kemungkinan ia terpengaruh oleh agenda media. Yang ketiga, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kepentingan ekonomi, tekanan dari pengiklan, atau bahkan tren media sosial juga bisa sangat mempengaruhi agenda media. Misalnya, sebuah media bisa menyoroti isu tertentu karena itu adalah pesanan dari pihak berkuasa atau karena ada kepentingan bisnis di baliknya. Keempat, intermedia agenda setting, di mana satu media besar bisa memengaruhi agenda media lainnya. Misalnya, apa yang menjadi headline di koran A bisa menjadi bahan berita di televisi B dan portal berita online C. Seperti teori lainnya, teori agenda setting juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihan dan kekurangan teori agenda setting? Kelebihan teori agenda setting adalah teori agenda setting sangat relevan dan aplikatif. Teori ini terbukti mampu menjelaskan bagaimana banyak fenomena komunikasi massa di kehidupan nyata. Kita bisa melihat dampaknya setiap hari. Teori ini memberikan pemahaman mendalam tentang kekuatan media. Teori ini mengingatkan kita betapa kuatnya media dalam membentuk persepsi publik dan bahkan memengaruhi kebijakan. Teori ini mendorong literasi media. Dengan memahami agenda setting, kita jadi lebih kritis dalam mengonsumsi berita dan tidak mudah termakan isu yang diciptakan media. Sedangkan kelemahan teori agenda setting ini yaitu mengabaikan peran audiens aktif. Teori ini secara gamblang atau cenderung memandang audiens sebagai penerima pasif, padahal audiens modern semakin aktif mencari informasi di berbagai lini dan bisa saja menolak agenda media. Yang kedua, kelemahan dari agenda setting adalah sulit mengukur dampak jangka panjang. Pengaruh agenda setting seringkali lebih mudah dilihat dalam jangka pendek. Mengukur efek kumulatif dan jangka panjangnya bisa jadi kompleks. Potensi manipulasi.
Kekuatan agenda setting bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi opini publik demi kepentingan pribadi atau kelompok. Memahami teori agenda setting adalah langkah pertama untuk menjadi konsumen media yang lebih cerdas. Ingatlah, media memiliki kekuatan besar, tetapi kita sebagai audiens juga punya kekuatan untuk memilih, memilah, dan berpikir kritis. Jangan hanya menerima apa yang disajikan, tapi pertanyakanlah, mengapa isu ini penting dan ramai dibicarakan? Siapa yang diuntungkan atau dirugikan dari pemberitaan ini? Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi partisipan aktif dalam membentuk agenda informasi kita sendiri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.